sehat-sehat semua kan? Coba, nggak kedengeran? Sehat semua? Sehat dong, puji Tuhan. Coba, kakak Ola mau tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Kakak Ola penuh dengan sukacita. Kakak Rada juga. Adik-adik juga penuh dengan sukacita kan? Penuh dong. Puji Tuhan kalau adik-adik penuh dengan sukacita. Coba kakak Rada pengen melihat senyum adik-adik yang paling manis dan yang paling lebar. Juga ingin melihat adik-adik untuk memeluk papa, mama, abang, kakak, dan yang ada di rumah. Lalu katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih pada semangat kan untuk ikutan sekolah minggu online? Atau ada yang udah bosan ikut-ikutannya? Wah, nggak boleh ya, kita nggak boleh bosen-bosen. Atau ada yang udah kangen kakak Ola dan kakak Rada? Ayo, siapa yang kangen? Kita harus tetap semangat untuk ikut sekolah minggu. Betul sekali kakak Ola. Meskipun ya adik-adik kita ketemunya hanya lewat video ini, kita tetap harus bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti yang kakak Rada dan kakak Ola selalu bilang, yaitu Tuhan Yesus selalu ada dimanapun. Di rumah kakak Rada, di rumah kakak Ola, di rumah adik-adik, dan di rumah semua orang yang sayang kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi nih adik-adik, kita berdiri. Kita mau ngapain kak? Ayo ngapain kita berdiri? Seperti biasa kalau kita berdiri artinya kita mau bernyanyi. Yeay, siapa yang udah pengen nyanyi? Nah, kita mau bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke adik-adik, pasti pada bisa kan? Yuk adik-adik kita hitung ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan semangat dengan bernyanyi. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, udah tahu dong kita harus ngapain? Kita mau ngapain kak? apa ya? Apa ya? Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Gak boleh ada yang ngobrol dan gak boleh ada yang tidur-tiduran. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami agar mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, bantu kami agar melawan godaan si jahat yang membuat kami malas sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, terus kita udah berdoa. Nah, sekarang waktunya kita ngapain ya? Tidur-tiduran? No. Mau makan kue? Enggak. Mau nonton TV? Bukan. Main game? Bukan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berarti adik-adik harus ngapain? Ayo. Duduk ya, Manis. Gak ngobrol-ngobrol dan gak tidur-tiduran. Oke, kita dengar ceritanya dengan baik ya. Oke, siap. Kita hitung bareng. 1, 2, 3. Cerita dimulai. Raja Saul mengejar Daud. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel.
Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuhnya. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan dirinya. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Namun mereka tidak menemukan Daud. Tiba-tiba Raja Saul mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang tidur, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai Raja Saul. Tetapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari tidurnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Adik-adik, dalam cerita tadi kita tahu kalau Raja Saul tidak suka dengan Daud. Wah, kenapa ya? Kenapa adik-adik? Karena Raja Saul merasa Daud lebih hebat daripada Raja Saul, sehingga Raja Saul tidak suka kepada Daud. Nah, suatu hari Raja Saul dan pasukannya ingin berbuat jahat kepada Daud dan ingin menangkap Daud. Tetapi Raja Saul tidak menemukan Daud dimanapun. Nah, suatu saat Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua. Ternyata di dalam gua ada Daud yang bersembunyi. Terus adik-adik, Daud sebenarnya bisa loh berbuat jahat kepada Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud menghormati dan mengasihi Raja Saul, sehingga dia tidak melakukan perbuatan jahat. Adik-adik, dalam cerita hari ini, Daud tidak membalas kejahatan dari Raja Saul. Padahal Raja Saul udah iri hati kepada Daud. Karena apa coba? Karena Daud menghormati dan mengasihi Raja Saul. Coba kakak Ola mau tanya sama adik-adik, berbuat jahat itu bagus atau jelek? Jelek ya adik-adik. Kalau kita berbuat jahat, sama saja kita berteman dengan iblis. Ih, serem berteman dengan si jahat. Ih, mau nggak adik-adik berteman dengan si jahat? Pasti nggak mau kan? Kalau kita berbuat jahat, Tuhan pasti sedih loh. Dan kita juga jadi berdosa adik-adik. Ayo coba. Kenapa ya perbuatan jahat itu membuat Tuhan bersedih? Perbuatan jahat adalah perbuatan yang membuat orang lain bersedih adik-adik, dan juga Tuhan menjadi sedih. Seperti contohnya adik-adik marah-marah sama mama atau papanya, terus atau juga berantem sama abang atau kakaknya, atau merebut mainan temennya, atau juga nih mukulin hewan peliharaannya. Itu semua yang tadi disebutkan Kak Rada perbuatan yang jahat.
Tuhan pasti bersedih kalau adik-adik berbuat seperti itu. Coba minggu lalu Kak Ola dan Kak Rada mengajarkan kepada adik-adik untuk melawan godaan si jahat. Sekarang kita masih belajar untuk melawan si jahat. Selain berdoa, kita melawan si jahat dengan cara berbuat baik. Seperti apa ya berbuat baik? Coba kira-kira seperti apa? Ya? Berbuat baik bisa dengan cara kita berdoa kepada Tuhan untuk selalu dilindungi dari setiap kejahatan. Lalu juga adik-adik, ketika kita membuat hati orang lain menjadi senang, seperti membantu mama, papa, atau nih adik-adik ketika makanannya dihabiskan, terus berbagi dan juga menuruti perintah orang tua. Nah, hari ini kita belajar doa Bapa Kami bagian keberapa? Ke-7. Isinya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Coba sekali lagi. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita meminta kepada Tuhan agar melepaskan kita dari yang jahat. Yang jahatnya pergi jauh-jauh dari kita. Hush, 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 hush. Yang jahat pergi sana. Setiap hari si jahat pasti akan mempengaruhi kita untuk membuat kejahatan agar kita berbuat jahat. Nah, kalau udah digoda untuk berbuat jahat, kita harus ngapain kepada Tuhan? Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan cara apa yo? Dengan cara apa kak? Apa kak? Yaitu berdoa. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan untuk selalu dijauhi oleh si jahat, biar kita tidak melakukan tindakan kejahatan. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik udah tahu kan bagaimana caranya melawan si jahat, mengusir si jahat. Nah, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Karena tadi kita sudah belajar untuk melawan si jahat, kita mau nyanyi lagu baru. Judulnya Awas Iblis Suka Merongrong. Emang merongrong itu apa Kak Ola? Merongrong itu adalah ketika adik-adik diganggu terus sama iblis. Ih, serem. Nah, biar semangat nyanyinya, kita nyanyi sambil berdiri ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Oke adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi, terus kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Oke. Kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan agar Tuhan Yesus selalu memberkati hari-hari kita. Sekarang semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti doa Kakak Rada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan dan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu berbuat baik. Tuhan juga berkati kami untuk selalu menjadi anak yang manis. Dan jauhkan kami juga Tuhan daripada si jahat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik udah boleh lanjutkan kegiatannya lagi. Yang mau nonton boleh, yang mau main boleh, yang mau makan boleh, yang mau tidur lagi masih ngantuk boleh. Atau ada yang mau mandi, belum mandi pagi, coba siapa? Boleh langsung mandi ya biar badannya seger. Jangan lupa juga pesan dari Kakak Rada dan Kak Ola, Apa itu, Kak? yaitu untuk jaga kesehatan dengan cara
cuci tangan yang banyak, terus makan makanan yang sehat, terus juga minum juga yang banyak ya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Rada dan Kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan Kakak Ola sayang kalian. Dadah.